Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang video yang telah lalu. Pada kali ini saya beri judul atau temanya adalah 8 hadis keutamaan dari surat Al-Fatihah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, saya akan membacakan 8 hadis tentang keutamaan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Hadis yang pertama, Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid? Lalu beliau memegang tanganku. Maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Itu adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan safar lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersengat binatang dan terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya. Saudara-saudaraku kaum muslim yang berbahagia, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka sholatnya kurang atau tidak sah. Beliau mengulanginya 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Maka dikatakan pada Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat, maksudnya Al-Fatihah, menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Allah Ta'ala berfirman,
hambaku telah memujiku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Beliau berkata sesekali, hambaku telah memberi kuasa penuh padaku. Jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah berfirman, ini antaraku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hadis yang keempat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saat Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari atasnya, maka dia mengadahkan kepalanya dan berkata, suara ini adalah salah satu pintu langit yang dibuka hari ini. Belum pernah dibuka kecuali hari ini. Maka turunlah seorang malaikat. Dia berkata, ini adalah seorang malaikat yang turun ke bumi, di mana dia sama sekali belum pernah ke bumi kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu mengucap salam dan berkata, berilah dengan kabar gembira dengan dua cahaya ini yang telah diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelummu. Surat Al-Fatihah dan akhir ayat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membacanya kecuali akan diberikan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima dari Abu Umamah. Beliau berkata, ada 4 ayat yang turun dari perbendaharaan Ars. Tidak ada yang turun darinya selain yang 4 ini. Surat Al-Fatihah, ayat Kursi, akhir surat Al-Baqarah, dan surat Al-Kautsar. Hadis riwayat At-Tabarani dengan shawahid yang menguatkan kesahihannya seperti Al-Baihaqi dan lain-lain. Hadis yang keenam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, iblis menjerit saat turunnya surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dengan sanad yang sahih. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hadis yang ketujuh, siapa saja yang sholat wajib maka bacalah Al-Quran dan Al-Quran bersamanya. Jika dia selesai dari Al-Quran maka sudah cukup baginya. Dan siapa saja yang sholat bersama imam maka bacalah sholat diam. Siapa saja sholat tanpa membacanya maka sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna beliau katakan 3 kali. Hadis riwayat Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni dan lain-lain. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hadis yang terakhir yang ke-8 dari Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada Al-Fatihah, Alkitab terdapat obat untuk segala
penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah uraian singkat dari 8 hadis keutamaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.